Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pak Seno Aji beserta Ibu. Alhamdulillah yang mulia Rais Suriah PBNU Kiai Haji Muhibbul Aman, Rais Suriah PWNU Kalimantan Timur Kiai Ali Khalil, Rais Suriah PWNU Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Sodaqah, Rais Suriah PWNU DKI Jakarta Kiai Muhyiddin Ishaq, Katib Suriah PBNU Kiai Athaillah Salahuddin Anwar, yang saya hormati Wakil Ketua Umum PBNU Dr. Amin Said Husni, yang saya hormati para Ketua Tanfidiyah dan juga Rais Suriah Kalimantan, karena dari Kartarani Rais Suriah juga hadir bersama kita, Rais Suriah Kalimantan Utara hadir bersama kita di sini. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Dan juga para ketua dan perwakilan dari PWNU se-Kalimantan Timur, yang saya hormati para pejabat pemerintahan, ada Pak Wakil Wali Kota yang konconya ketua PWNU, konconya Pak Fauzi Bahtar ini, alhamdulillah, dan pejabat-pejabat yang lain termasuk dari perwakilan DPRD Kalimantan Timur. Yang saya hormati para pimpinan PCNU se-Kalimantan Timur, alhamdulillah, Suriah dan Tanfidiyah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Muslimat harus disebut nggak ini? Yang saya hormati para pimpinan banom-banom yang hadir, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu PBNU, para kader yang hadir, para tamu undangan yang hadir, Fima azzukum, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur yang telah berhasil mewujudkan impian memiliki gedung kantor yang catnya putih ini. Maksudnya cat putih itu kalau ditempeli warna apapun pantas gitu, karena saya tahu peran khususnya Pak Seno Aji sejak awal terkait gedung ini. Dan saya tahu juga bahwa Pak Seno Aji memang bergulat sejak awal ini sebagai kader Nahdlatul Ulama, sehingga mencapai apa yang beliau capai saat ini. Tadi katanya kayaknya agak iri dengan rektor-rektor yang tadi. Kalau rektor-rektor bisa jadi ketua PWNU, memangnya saya nggak bisa katanya. Bisa saja. Cuma ketua PWNU itu, apalagi ketua umum PWNU, tidak boleh merangkap jabatan dengan pejabat jabatan publik. Jadi ketua umum merangkap menteri nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus mundur dulu. Wakil gubernur merangkap ketua PWNU nggak boleh. Gitu. Jadi kalau pengen, ya harus milih. Gitu. Nah, kita tunggu nanti Pak Seno Aji ini pilih ketua PWNU apa pilih wakil gubernur. Nah, tunggu. Tapi ya saya pesan
harap dipertimbangkan dan dihitung itu juga mana yang lebih bermanfaat. Pak Seno Haji ini manfaatnya itu di mana? Manfaat jadi ketua PWNU apa manfaat jadi wakil gubernur? Alhamdulillah kita semua bersyukur dan memberi tahniah kepada PWNU Kalimantan Timur atas terwujudnya gedung yang luar biasa ini. Hanya saja saya ingin mengingatkan bahwa fungsi utama dari keberadaan gedung kantor PWNU seperti ini, termasuk gedung kantor PBNU yang ada di Jakarta itu, fungsinya adalah sebagai penanda. Sebagai penanda bahwa NU hadir di sini. Maka gedung kantor PWNU Kaltim ini adalah pernyataan dari Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Wahai Kalimantan Timur, Nahdlatul Ulama ada di sini. Ini yang paling utama. Kalau soal kantor, fungsi kantor, kalau soal fungsi kantor sebetulnya, kita sebetulnya sudah mampu membinahkan kantor NU itu ke saku kita masing-masing. Pak Fauzi Batar ini kalau ngurus administrasi NU tidak perlu datang ke kantor. Tengah malam bangun karena kebelet misalnya, itu bisa sambil ngurus NU karena kantornya sudah ada di sakunya, yaitu di gadget yang dimiliki dengan menggunakan aplikasi digital yang sudah diciptakan oleh PBNU dan sudah dikembangkan untuk dipergunakan seluruh jajaran. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah punya Dikdaya NU yang bisa digunakan untuk mengelola berbagai macam urusan administrasi NU di mana saja, kapan saja. Ya, maka ya sebetulnya ya kalau ada sambungan internet saja tidak harus datang ke kantor. Bahkan tidak harus cari-cari kertas untuk ngeprint surat misalnya. Karena semua kita kerjakan secara paperless, tanpa surat, karena semuanya langsung didistribusikan melalui aplikasi digital. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya dan sudah berjalan sampai ke tingkat cabang. Cabang-cabang di Kaltim sudah ikut semua Pak Fauzi. Dikdaya sudah masuk semua ya, alhamdulillah. Sehingga hubungan antara PWNU dengan PCNU juga sudah luar biasa lancar sekarang karena terhubung melalui aplikasi digital. Dan sekarang kita sudah menyelesaikan pembuatan mesin artificial intelligence, mesin kecerdasan buatan yang nanti kita tempelkan di dalam aplikasi Dikdaya itu, sehingga akan lebih mudah penggunaannya. Dan sesudah itu, sekarang ini sudah selesai piloting di beberapa daerah dan akan segera kita perluas, kita laksanakan perluasan Dikdaya persuratan ini sampai ke MWC dan sesudah itu ke ranting-ranting. Ya, insya Allah. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan nantinya, tidak kurang dari 7.000 MWC seluruh Indonesia akan tergabung di dalam Dikdaya. Dan tidak kurang dari 61.000 ranting di seluruh Indonesia akan terhubung di dalam Dikdaya NU. Ini Masya Allah. Kalau sudah sampai di ranting, nanti ranting-ranting akan kita minta untuk
memasukkan data warga di desa masing-masing. Di Kalimantan Timur ini ada berapa desa, Pak Wagub? Desa 1038 desa. Ini tantangan untuk Pak Fauzi Bahtar bersama MBC yang ada untuk membentuk ranting-ranting di 1000 lebih desa-desa di Kalimantan Timur ini. Dan saya minta Pak Fauzi segera kerjakan, jangan disisakan untuk penggantinya nanti jangan. Ya. Nah ini kalau seluruh Indonesia, menurut ADART, menurut ART kita, syarat ranting itu hanya cukup ada 25 orang sudah bisa membentuk ranting. Jadi kalau 61.000 itu masing-masing 25 orang, itu sudah dapat data sekitar 1,5 juta. Padahal di Jawa Tengah, di tempatnya Kiai Ubadillah Sodakoh, di Jawa Timur apalagi, tidak mungkin satu ranting hanya 25 orang. Pasti ribuan, kadang-kadang seluruh satu desa semuanya NU kadang-kadang. Itu Jawa Tengah, pasti lebih banyak. Jawa Tengah saya mendapatkan informasi dari Kiai Ubadillah Sodakoh pernah membuat pendataan mandiri tentang anggota itu dan sudah dapat data tidak kurang dari 5 juta warga NU di Jawa Tengah. Jawa Timur insya Allah lebih banyak lagi. Nah kita bisa bayangkan kalau 61.000 ranting, ya, masing-masing masukkan datanya ke dalam Digdaya dan semuanya tersambung di dalam satu sistem. Sehingga semua bisa saling berkomunikasi dengan warga, ini Masya Allah. Sesudah itulah kita bisa kembangkan lebih lanjut apa yang menjadi mimpinya PBNU. Kalau kantor ini kan mimpinya PBNU Kaltim. Mimpinya PBNU adalah membangun semesta digital NU. Sehingga semua hajat orang NU semuanya ditampung dan diurus di dalam platform digital itu. Sekarang Bapak Ibu, PBNU telah berhasil menyelesaikan semua desain. Kita sekarang punya di samping Digdaya persuratan yang sudah kita pakai, kita punya Digdaya kepengurusan, sudah jadi dan sudah sebagian berjalan. Kita punya Digdaya pesantren yang juga sudah selesai pilotingnya, bisa segera dijalankan. Kita punya Digdaya kader yang juga sudah berjalan. Kita nanti punya Digdaya madrasah, Digdaya perguruan tinggi. Kita akan punya Digdaya UMKM, Digdaya kesehatan yang menyambungkan unit-unit layanan kesehatan kita semuanya. Kita akan punya Digdaya keuangan dan berbagai macam yang semuanya sekarang sudah ada desainnya. Mesinnya sudah ada. Tinggal bagaimana menjalankan. Nah, untuk menjalankan berbagai macam mesin Digdaya ini kita butuh data warga yang tersambung tadi. Maka sesudah nanti semua kita bisa masukkan, kita konsolidasikan di dalam sistem digital ini, mulai dari PBNU sampai ke ranting, sampai ke warga, saat itulah berbagai macam aplikasi untuk berbagai hajat hidup orang NU akan bisa kita gunakan dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena hanya dengan cara ini sebetulnya, dengan cara digital ini, kita bisa mengelola Nahdlatul Ulama ini dengan sebaik-baiknya. Nahdlatul Ulama yang ukurannya sudah sedemikian besar, yang sudah sekitar separuh dari Indonesia NU ini. Jadi kalau Indonesia ini penduduknya 285 juta kira-kira, itu yang 140-an juta orang NU. Itu jauh lebih besar daripada Pakistan. Maaf, daripada Iran.
Kalau Pakistan udah kira-kira kurang lebih sama dengan Indonesia, selisih sedikit aja. Iran itu sekitar 90-an juta, lebih besar dari Mesir, apalagi cuma sekedar Malaysia, apalagi Saudi Arabia yang penduduknya cuma sekitar 30-an juta. NU ini 140 juta. Dan tidak mungkin ini dikelola dengan baik kecuali dengan menggunakan fasilitas teknologi digital ini. Mudah-mudahan ini kita bisa kerjakan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada lagi apapun, masalah apapun atau siapapun yang menghalangi perjalanan kita mewujudkan ini. Sehingga ke depan sungguh-sungguh warga NU ini sungguh-sungguh bisa diadres, bisa disentuh kepentingan-kepentingan dan hajat-hajatnya oleh keseluruhan instrumen organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya, sebelum itu, saya ingin juga mengingatkan satu hal, ya, bahwa gedung ini di samping kita nikmati sebagai aset, kita bangga punya gedung, tapi ini juga beban. Saya tidak tahu ini Pak Fauzi sudah ingat apa belum kalau ini jadi beban ini nantinya ini gedung ini. Pada waktu kantor PWNU masih sederhana, tidak ada AC-nya, pasti tagihan listriknya lebih sedikit. Sekarang pakai ini, pasti tagihan listriknya lebih besar. Pasti butuh pegawai untuk jaga kantor, untuk membersihkan kantor, merawat ini itu dan lain sebagainya. Ini semuanya beban. Gedung PBNU itu yang 8 lantai itu saja, bebannya sampai hari ini, beban overhead, beban rutin, itu tidak kurang dari 1,3 miliar setiap bulannya. Nah, yang saya ingatkan adalah bahwa jangan sampai pemanfaatan dari gedung ini kurang nilainya dari nilai beban yang harus ditanggung. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gedung ini sehingga nilainya lebih dari beban yang harus ditanggung. Nilai itu tidak harus berupa uang atau nilai nominal, tapi harus merupakan nilai, bisa merupakan manfaat-manfaat lain, tapi yang bisa diukur sedemikian rupa lebih besar dari beban yang harus ditanggung. Ini penting untuk diingat. Jangan sampai ada gedung begini terus misalnya Pak Fauzi mentang-mentang kantornya udah di HP, sebulan nggak nongol di sini, gitu misalnya, itu jangan sampai. Ya, itu baru gedung PBNU. Gedung PBNU 8 lantai, tiba-tiba ada pengurus yang setahun nggak pernah nongol di kantor ini. Ini kan masalah besar ini kan berarti menyia-nyiakan apa yang sudah kita punya. Ini jangan sampai. Semua ini harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya kedatangan saya ke sini adalah terutama ya kalau saya meresmikan gedung, menutup Poskuriil ini sampingan saja sebetulnya. Ya. Tapi misi saya yang utama sebetulnya adalah mengawal kiai-kiai kita ini, Kiai Mahibul Aman, Rais Suriah PBNU, Kiai Athaillah Salahuddin Anwar, Khatib Suriah PBNU, Kiai Ubaidillah Sodaqah, Rais Suriah PBNU Jawa Tengah, Kiai Muhyiddin Ishaq, Rais Suriah PBNU DKI Jakarta. Dan sebetulnya ada satu lagi yang tadinya rencananya akan ikut hadir, Rais Suriah PBNU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kiai Masud Bastuki, tapi beliau kemudian membatalkan. Ya. Dan ini juga hadir kalau ini Rais Suriah Kaltara Habib, Masya Allah,
tidak mau kehilangan melepaskan ketuanya sendirian kayaknya ini ya, Pimpin ya. Kalau tidak dikawal bahaya ini ketuanya. Beliau ikut hadir di sini bersama kita, Mas. Bahkan ikut bersama kita Kiai Imron Mutamakin, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan. Saking kepengennya lihat Kalimantan Timur itu kayak apa bentuknya. Beliau ikut serta bersama kita ke sini. Saya mengawal beliau-beliau ini sebagai kiai-kiai suriah kita. Karena lebih-lebih menjelang muktamar seperti suasana hari ini, kita penting untuk mengingat kembali bahwa di samping berbagai macam ikhtiar-ikhtiar lahiriah yang kita galakkan, apakah itu inisiatif ekonomi, apakah itu inisiatif manajemen, inisiatif untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ada satu hal yang paling mendasar dari semua itu adalah bahwa khidmah Nahdlatul Ulama ini pada dasarnya adalah khidmah keagamaan. Nahdlatul Ulama ini didirikan sebagai organisasinya ulama. Bahwa kemudian Nahdlatul Ulama ini membuat inisiatif di berbagai bidang, itu sebetulnya adalah upaya mewujudkan peran yang dituntut dari para ulama. Karena ulama itu dalam tradisi kita juga diharapkan bisa memberi peran dalam berbagai bidang yang bermacam-macam. Tapi nilai dasarnya adalah bahwa keulamaan itu merupakan landasan dari seluruh dinamika, seluruh upaya, seluruh khidmah kejamiahan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini. Lebih-lebih karena pada periode ini kita telah mencanangkan agenda transformasi organisasi dengan melakukan modernisasi, dengan mengembangkan berbagai macam instrumen baru, termasuk aplikasi digital tadi. Satu hal yang harus kita ingat bahwa semua itu harus kita lakukan tetap dalam keseimbangan dengan kesadaran akan landasan keulamaan dari khidmah kita. Maka ini adalah momentum yang sangat baik untuk mengingatkan kita semua tentang hal itu. Dan alhamdulillah para kiai kita dari Suriah PBNU dan Suriah PWNU yang ikut hadir di sini memang memiliki semangat yang kuat untuk dapat mengingatkan kembali, mengokohkan kembali kesadaran tentang nilai keulamaan ini di antara kita semua. Maka saya harapkan nanti dalam dialog ini Rois-Rois PCNU hadir semua Pak Fauzi ya. Alhamdulillah nanti ada dialog antara Rois-Rois Suriah PCNU ini dengan para kiai Rois PBNU dan Rois PWNU yang hadir bersama kita, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maka Nahdlatul Ulama ini menjadi seimbang. Karena ulamanya juga memiliki pemahaman yang utuh tentang apa saja pengembangan ikhtiar keorganisasian yang sedang kita bangun, tapi pada saat yang sama para pekerja organisasi, para kader, para pelaksana organisasi yaitu jajaran Tanfidiyah juga sadar betul bahwa landasan dari semua ikhtiar kita ini adalah nilai-nilai keulamaan. Ini yang paling penting. Saya ucapkan selamat kepada PWNU Kalimantan Timur yang sudah menyelesaikan Muskerwil. Sejak kapan Pak Fauzi? Sejak kemarin ya sudah menyelesaikan Muskerwil. Saya belum dikasih tahu hasilnya apa, ya. Tapi saya yakin bahwa semua
khudama, semua kader pelayan Jamiah Nahdlatul Ulama ini melaksanakan, hadir dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, khususnya Muskerwil ini, dengan niat yang tulus untuk berkhidmah, bertabarruk kepada Jamiah, untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah, dan bukan hanya itu saja, juga kemaslahatan bangsa dan negara. Sehingga apapun yang didiskusikan, saya yakin merupakan hal-hal yang memang diniatkan dengan semangat penuh untuk membangun kemaslahatan bagi kita semua. Maka saya ucapkan selamat, ya, saya tunggu nanti laporan resmi mengenai hasil-hasilnya, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan musyawarah kerja wilayah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur ditutup. Dan terakhir, Bapak Ibu, saya ingin mengulang kembali rasa terima kasih saya kepada khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu PWNU Kalimantan Timur sampai sekarang, ya, dan saya ingin ingatkan kepada jajaran NU Kalimantan Timur, ya, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Paling tidak setara. Kalau pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah membantu NU Kalimantan Timur, nah, kewajiban NU Kalimantan Timur adalah membantu pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Ini sesuai dengan agenda nasional yang sedang kita bangun, apa yang kita sebut sebagai reposisi Nahdlatul Ulama. Bahwa Nahdlatul Ulama harus menempatkan diri sebagai partner dari pemerintah, sebagai aktor yang membantu memastikan agenda-agenda kemaslahatan yang ditetapkan oleh pemerintah ini betul-betul sampai maslahat dan manfaatnya kepada warga. Ya. Kita tidak akan ikut-ikutan kalau ada rebutan kekuasaan. Kita tidak akan ikut-ikutan kalau ada rebutan jabatan politik, tidak akan ikut-ikutan. Ya. Jadi Pak Seno Haji nanti kalau mau nyalon wakil gubernur lagi, tidak bisa nyalon lewat NU, tidak bisa. Silakan lewat partai. Tapi NU, siapapun pemerintahnya, Nahdlatul Ulama akan membantu mewujudkan dan mengirimkan maslahat agenda-agenda kepada rakyat. Ini yang kita inginkan. Semoga berbagai macam maksud baik, agenda-agenda yang baik yang ditetapkan oleh pemerintah kita sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik, maslahat manfaatnya terwujud, dan sungguh-sungguh sampai kepada rakyat, dan Nahdlatul Ulama siap untuk membantu pemerintah dalam rangka itu. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita senantiasa dikaruniai kekuatan, kesehatan, menyelesaikan tugasnya, ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga bangsa Indonesia mudah-mudahan akan segera melihat cahaya gemilang dari masa depannya. Bapak Ibu, terakhir ini, paling akhir pol ini sudah. Mungkin banyak orang hari ini mungkin agak mengeluh, kok keadaan begini, keadaan begitu. Tapi ketika saya mengamati berbagai macam kejadian yang terjadi ini dan berbagai macam dinamika yang berlangsung, saya jadi teringat bagaimana dulu mula-mula Nahdlatul Ulama ini berdiri
dan kemudian sampai dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada tahun 1926, dulu itu ada Perang Dunia Pertama yang memakan korban tidak kurang dari 21 juta orang. Dulu. Luar biasa. Dan diakhiri dengan kalahnya Turki Utsmani. Konstruksi peradaban Islam yang semula bertahan 7 abad tiba-tiba runtuh karena kalah perang. Tapi justru sesudah itu lahir berdiri Jam'iyah yang mubarakah, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Walaupun begitu tidak lama kemudian disusul Perang Dunia Kedua. Dengan korban lebih dahsyat lagi, tidak kurang dari 85 juta korban Perang Dunia Kedua. Tapi persis sesudah selesainya Perang Dunia Kedua itu berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau saya pikir-pikir kemarin itu tahun 2019, 2020 sampai dengan 2022 kita mengalami pandemi COVID yang memenjara seluruh dunia sedemikian rupa. Tapi sudah itu kita diberi kelegaan yang luar biasa dengan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama. Sekarang terjadi perang Iran yang juga memenjara ekonomi dunia sedemikian rupa. Pasti berat sekali untuk seluruh dunia, bukannya untuk kita. Mari kita tunggu kegemilangan apa yang akan dilihat oleh bangsa Indonesia sesudah ini. Kalau susah, dulu Perang Dunia Pertama pasti susah, apalagi Perang Dunia Kedua pasti susah. Ada Jepang datang ke sini dan sebagainya. Tapi sudah itu datang kejayaan. Di tengah-tengah perang yang menyusahkan semua orang ini, mari kita berdoa semoga ini adalah prolog dari datangnya karunia besar anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.